Berikutnya kita akan dengarkan bagaimana paparan dari seorang pakar biologi molekuler. Ini pakar yang sekarang sedang hot-hotnya ya, karena ada COVID-19. Baik, siapa dia? Yaitu Bapak Ahmad Rusdan PhD. Saya akan sapa dulu Pak Ahmad Rusdan PhD. Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, kita akan bincang-bincang 10 menit ya Pak. Siap. Oke, bisa minta waktunya. Terima kasih ini sudah bisa bergabung dengan Royah TV. Ya, kita sedang dalam acara Reuni Akbar 212 A Moment to Remind ya. Menurut Pak Ahmad Pak Ahmad Rusdan sebagai seorang pakar biologi molekuler yang sekarang kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Kesan apa yang bisa dirasakan oleh Pak Ahmad Rusdan ketika acara 212 di 4 tahun silam, yaitu di tahun 2016. Mangga silahkan Pak Ahmad Rusdan untuk bisa berbagi kesan bagi pemirsa Royah TV. Silahkan. Ya, itu satu hal yang menarik ya. Seperti yang di Prof. Fahmi Amar sampaikan, ternyata di dunia ini tidak semua itu urusannya uang. Gitu ya. Jadi ada sesuatu yang di luar itu, bahkan mendatangkan orang sebanyak itu kalau menurut anggaran itu sudah berapa miliar itu ya untuk logistiknya saja gitu. Nah ini membuat kita menjadi ingat ya bahwa kalau kita punya tujuan yang lebih mulia daripada hanya dunia gitu ya, itu sebetulnya semua bisa. Nah seperti menggerakkan orang ya, apalagi ini menunjukkan dari dunia juga bahwa umat Islam itu mau kok diatur. Nah, selama apa? Selama mereka punya satu misi yang bagus, gitu. Tidak ada kerusakan, tetap bersih, gitu ya. Ini merupakan satu istilahnya potensi yang luar biasa, apalagi umat Islam itu kan mayoritas negeri ini. Nah, tinggal bagaimana menggerakkan potensi umat ini dalam skala yang lebih besar, ya, sehingga apa yang diinginkan dari Islam rahmatan alamin tentu bisa terlihat, gitu. Nah, cuma pertanyaannya setelah itu, ya setelah berkerumun tadi selesai. Nah, berikutnya apa? Nah, agenda berikutnya nih yang perlu kita harus cermati juga ke depannya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Ahmad Rusdan, kita coba lihat ke kondisi saat ini di tahun 2020, di mana sikon pandemi sekarang bukannya menurun di Indonesia, malah semakin menaik ya angkanya gitu ya Pak. Oke, menurut Pak Ahmad Rusdan, apa yang bisa kita maknai dengan momen 212 ini terkait dengan tagline kami yaitu muhasabah dan ukhuwah dalam rangka menyatukan langkah umat. Silakan Pak Ahmad Rusdan. Ini menarik ya dalam konteks pandemi gitu. Kalau kita lihat umat itu betapa teraturnya ya. Mereka menuju ke tempat itu betul-betul teratur, tidak dorong-mendorong. Mereka bahkan saling berbagi makanan, bahkan uang pun tidak laku. Jadi ini menarik di sini. Nah, pertanyaannya, mengapa ketika masa pandemi ini seakan-akan ada kesan umat kok tidak mau diatur? Contoh, kalau kita lihat makhluk Allah yang satu ini, yang namanya COVID, saya ini juga disebut dokter ahli gaib, Ustaz. Karena makanya saya lihat ini tidak kasat mata virus ya. Virus ini ciptaan Allah Ta'ala. Dan dari semua makhluk Allah ya, semuanya tidak punya pilihan kecuali manusia. Jadi sama seperti virus ini, dia tidak bisa memilih. Dia mau menginfeksi ulama atau memilih artis. Dia tidak bisa memilih. Mau menginfeksi ahli sholat atau ahli maksiat. Dia tidak bisa memilih. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu juga muhasabah. Ya. Ketika umat ini sangat bagus untuk melihat, mendeteksi, melawan kemungkaran yang sangat kasat mata. Tetapi ketika kita melihat pandemi ini adalah ujian. Saya pikir ujian juga. Sebelum kita melihat Dajjal. Na'udzubillah. Karena kalau kita belajar statistik, Ustaz, seakan-akan COVID ini kan tidak berbahaya. Toh kata statistik yang meninggal cuma 2%. Cuma 2% yang meninggal. Nah, makanya tidak heran kalau ternyata orang ini mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini sama seperti Dajjal nanti. Dajjal itu mirip sekali seperti simbol-simbol Islam. Sehingga awalnya dari Muslim, akhirnya malamnya menjadi kafir. Nah, artinya kita harus banyak belajar bagaimana kita memahami fakta dan bagaimana Islam itu juga mengajarkan kepada kita. Kalau misalnya modus penularan virus ini ternyata berdasarkan kerumunan orang, ya kita juga harus dengan siap ya untuk tidak berkerumun misalnya. Dan kita harus ada sadar karena apa? Karena kalau dulu kita khawatir ulama kita akan dibunuh oleh
orang gila, sekarang pembunuhnya tidak kelihatan. Jadi ini yang kita juga harus melihat, kalau Islam memang ingin sebagai rahmatan lil alamin, tentu kita harus banyak belajar bagaimana kita menyikapi dunia ini supaya jangan sampai ini pejuang-pejuang yang handal ini berguguran hanya karena kita abai dengan protokol kesehatan. Nah, itu yang harus kita ingat. Oke, luar biasa nih pesan-pesannya. Terakhir nih Pak Ahmad Rusdan, mengingat kita belum tahu ya sampai kapan pandemi itu akan berakhir dengan sempurna, apa pesan Pak Ahmad Rusdan yang ingin disampaikan ke umat nih, terutama kepada pemirsa Royah TV? Silakan Pak Ahmad Rusdan. Ya, ini menjadi satu momen yang baik ya. Dengan pandemi ini, pertama kita menguatkan apa yang disebut dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan ini semua, dan kalau kita mau selamat, kita harus tentu mau diatur dengan aturan Allah. Demikian juga seperti virus ini adalah bagian dari bagaimana Allah itu sudah menetapkan aturan-aturannya. Lalu yang kedua, kita harus tingkatkan imunitas kita, tidak hanya pribadi, tapi juga kita harus menjaga kesehatan masyarakat. Dan kita harus mengerti bagaimana sistem kesehatan masyarakat bekerja. Jadi sekarang ini terungkap akhirnya, bahwa COVID-19 ini sebetulnya dia tidak menghancurkan siapa-siapa, tapi dia membuka bahwa sistem kita ini banyak yang berantakan. Bahwa ternyata dari sisi kepercayaan antara rakyat dengan umaroknya masih bermasalah. Antara pakar ilmuwan dan ulamanya tidak satu kata. Jadi ini menjadi satu momen yang penting bagi kita ya untuk melihat bagaimana ini ke depannya. Dan yang terakhir adalah amanah. Ya, amanah artian apa? Ilmu yang kita ketahui tentang Islam ini jangan berhenti di kita saja. Ilmu bagaimana mencegah penularan itu tetap harus kita sampaikan. Ketika kita melihat kemungkaran orang-orang yang abai protokol kesehatan, kita harus mencari tahu mengapa mereka itu abai. Karena kita ini juga momen yang bagus untuk kita betul-betul menumbuhkan solidaritas kita semua sebagai umat. Gitu ya. Ketika misalnya ada kawan kita yang terkena COVID, jangan dikucilkan. Memang kita harus menjaga jarak, tetapi bantu mereka, bantu keluarga mereka, bantu yang membutuhkan pertolongan. Jangan kita justru tidak bisa menghidupkan apa yang disebut dengan semangat ukhuwah tadi itu. Nah inilah momen yang bagus diuji. Allah ini nampaknya ini memberikan kita hikmah yang luar biasa supaya kita bisa menerapkan yang kita maksud dengan ukhuwah tadi itu. Karena kalau kita insya Allah lolos dari pandemi ini Ustadz, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa umat ini memang saling menyayangi, saling menjaga kesehatan masing-masing, tidak egois. Nah kita punya sekarang pekerjaan yang besar, bagaimana supaya nanti sektor kesehatan ini juga bisa melingkupi seluruh umat. Bukan hanya umat yang kaya saja, tapi umat yang tidak kaya pun juga sehat. Ya, ini menjadi satu butuh peradaban baru yang insya Allah bisa inklusif untuk semuanya, insya Allah. Ada pertanyaan menggelitik ini Pak Ahmad Rusdan sebagai seorang pakar biologi molekuler ya. Kira-kira kapan sih pandemi ini akan berakhir? Bisa berita bagusnya. Belum pernah kejadian manusia secara Nabi Adam, manusia punah gara-gara kuman. Itu berita bagusnya. Jadi dia tidak akan punah. Ya. Masya Allah. Dari pandemi yang paling lama, kalau kita lihat pandemi Spanyol itu sekitar 2 tahun. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin ini ya optimisnya tahun 2020-2022 ya. Itu sudah mungkin sudah mulai betul-betul terkendali, insya Allah. Nah, hanya saja pertanyaannya, apakah kita mau mentoleransi berapa banyak kematian? Nah ini yang pertanyaan besarnya. Ya. Jadi insya Allah memang akan tanda kutip sembuh sendiri. Tapi kalau kita mengabaikan sunatullah, kita mengabaikan qada terhadap virus ini, ya mungkin kita harus menyaksikan kematian yang luar biasa. Tapi jangan sampai terjadi. Yang penting kita istiqomah dan bersabar. Ya, insya Allah kita akan lalui ini. Cuma pertanyaannya, jangan sampai terlalu banyak yang menderita dan naudzubillah, ya jangan sampai ada. Kalaupun ada yang meninggal, mereka syahid insya Allah. Tapi nanti jangan lupa, kalau nanti 2023 kita masih hidup, ketika kita meninggal, Allah akan hisab kita. Waktu masa pandemi itu, apakah kita menjadi bagian yang memutus penularan, atau alih-alih kita justru yang menyebabkan agen penularan. Naudzubillah. Betul. Iya. Baik, luar biasa Pak Ahmad Rusdan. Terima kasih atas segala kesan dan pesannya. Iya, mudah-mudahan ini menjadi
pencerahan bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa Royah TV. Luar biasa ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Rusdan itu luar biasa banget.